kasih Bunda. Nah, kemarin itu kan waktu sesi yang kemarin itu ada Bunda saya lupa itu Bunda siapa yang menyampaikan dibuatin soal masalah shock gitu. Ini sudah saya tampilkan masalah shock gitu ya Bunda ya. Sehingga nanti kita tinggal pembahasan. Intinya Bunda bahwa shock itu kita nggak perlu menghafal gitu ya, menghafal ini tapi kita harus tahu tanda dan gejalanya seperti itu. Oke, sebelum kita masuk Bunda, kira-kira ini diagnosanya apa? Ayo Bunda, ini kira-kira diagnosanya apa ya? Solusio. Solusio, terima kasih Bunda. Ya, Bunda Munasaro, Bunda yang tadi yang pertama ya. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau ditanyakan diagnosa, ini diagnosanya adalah solusio plasenta. Artinya plasenta itu terlepas sebelum terjadinya kelahiran pada janin. Oke, nah tapi yang ditanyakan di sini adalah diagnosa potensial. Kita ingat di dalam Helen Farna itu ada 7 langkah ya Bunda ya. Yang pertama pengkajian, yang kedua interpretasi data, yang ketiga diagnosa potensial gitu ya Bunda. Diagnosa potensial ini muncul dari diagnosa nomenklatur kita. Jadi kalau misalnya tadi diagnosanya adalah solusio plasenta, yang akan terjadi atau mungkin terjadi atau diagnosa potensialnya apa? Di sini ada shock sepsis, anafilaktik, neurogenik, kardiogenik, dan hipovolemik. Nah, ini merupakan shock yang sering terjadi dalam kasus obstetri atau kebidanan ya Bunda ya. Dimana kalau kita berbicara shock itu berarti adanya gangguan sirkulasi darah ke jaringan ke dalam tubuh sehingga tidak terpenuhinya O2 karena tadi sudah terjadi gangguan ya Bunda, tidak terpenuhi oksigen atau O2 dan nutrisi sehingga apa? Sehingga tidak mampu mengeluarkan hasil metabolismenya. Nah, jadi tanda-tanda shock itu juga sudah dijelaskan di dalam soal Bunda. Nadinya, tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya kurang dari 90, kita sudah curiga ada shock gitu ya Bunda ya. Nadinya juga sudah cepat 110 kali per menit dan lemah. Ya, kalau tanda gejala shock itu biasanya satu nadinya lemah dan cepat, kemudian tekanan darahnya rendah kurang dari 90 ya Bunda, ini tadi kita curiga dengan shock dan ada gejala lain. Contohnya apa? Kesadarannya menurun, kemudian keringat, apatis, mual, dingin gitu ya Bunda ya. Oke, itu tanda-tanda daripada shock. Kemudian diagnosa potensialnya coba akan kita bahas Bunda. Kalau dia disebut dengan shock sepsis atau disebut juga dengan endotoksik yang A ya Bunda ya. Jadi itu disebabkan karena infeksi. Nah, jadi kalau karena infeksi itu terjadi ketika ada gangguan yang menyeluruh pada pembuluh darah sehingga lepasnya toksin. Ini contohnya apa Bunda? Contohnya abortus septik, infeksi pasca persalinan gitu atau infeksi postpartum gitu ya Bunda ya. Jadi salah satu ciri khasnya adalah terjadinya demam gitu Bunda. Oke, kemudian yang kedua shock anafilaktik adalah shock yang disebabkan karena hipersensitivitas akan obat atau alergi obat. Gitu. Di dalam soal kan tidak dikatakan alergi obat gitu ya. Kemudian shock neurogenik. Nah, shock neurogenik ini adalah disebabkan karena sakitnya atau nyeri. Nyerinya yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah ini. Diagnosa solusio plasenta. Nah, ruptur uteri apa namanya kehamilan ektopik terganggu. Jadi kalau sudah ada misalnya kehamilan ektopik terganggu, kemudian solusio plasenta, ruptur uteri, kalau ditanyakan diagnosa potensialnya itu biasa mengacu kepada shock neurogenik. Gitu ya Bunda. Kemudian shock kardiogenik itu disebabkan karena kegagalan jantung di dalam soal kan tidak disebutkan begitu ya Bunda. Kemudian ada juga shock hipovolemik dan shock hemoragik. Beberapa literatur Bunda kalau terjadi perdarahan itu bisa dikatakan diagnosanya shock hipovolemik. Tetapi kalau perdarahannya banyak, itu kita untuk diagnosa potensialnya misalnya terjadi perdarahannya banyak, itu lebih kita cenderung kepada shock hemorrhagic. Jadi contohnya apa Bunda? Abortus, kemudian atonia uteri gitu ya Bunda ya. Jadi kalau di sini atonia uteri tadi tidak adanya kontraksi, pada saat setelah melahirkan plasenta, diagnosa potensialnya apa? Bisa terjadi yang disebut dengan shock hemorrhagic. Sedangkan shock hipovolemik itu lebih ke arah kekurangan cairan ya Bunda ya. Begitu. Jadi
jawaban daripada soal nomor 3 ini adalah shock neurogenik. Jadi tahap-tahap shock itu juga ada 3 ya Bunda ya. Satu tahap pre-shock atau tahap kompensasi gitu ya Bunda, di mana masih bisa ditangani oleh tubuh. Kemudian yang tahap kedua itu adalah sudah terjadi shock yang artinya sudah tidak dapat ditangani oleh tubuh itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah tahap irreversible atau tidak dapat dipulihkan lagi. Begitu ya Bunda ya. Jadi di sini kita apa namanya lebih kepada hafalan misalnya sepsis itu akibat karena ada infeksi kardio. Kardio itu kan jantung. Jadi kalau ada di dalam soal misalnya ibu mengalami gagal jantung misalnya bisa saja terjadi shock kardiogenik misalnya. Kemudian anafilaktik itu tadi seperti yang di awal saya sampaikan ada alergi obat. Oke, begitu ya Bunda ya. Jadi jawabannya adalah shock neurogenik. Jadi shock Oke. neurogenik itu disebabkan karena rasa nyeri yang luar biasa. Seperti yang kemarin itu salah satu inversio uteri. Nah, itu shock neurogenik itu Bunda. Inversio uteri itu terbaliknya uterus gitu ya Bunda. Jadi fundus ke arah serviks, serviknya ke atas. Seperti pembahasan di kelas seminggu yang lalu, bulan yang lalu begitu.